Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pakuan jurusan PGSD. Saya sendiri Nanda Febriani. Saya Najara Sultan-Yamin. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pengadilan 5 ini yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, Ibu namanya tuh terpampang ya, RR Loro artis Anggreni, tapi biasa dipanggil Bu Anggi saja. Itu panggilan sayang ya, baik itu di dinas pendidikan atau di organisasi kemitraan pun Ibu biasa dipanggil Bu Anggi, gitu aja. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu apa visi misi sekolah di SD Pengadilan ini? Kalau visinya itu yang membentuk karakter anak ya, baik itu kita memajukan konteks untuk membentuk karakter itu dari segi iman, akhlak, gitu ya. Dan itu penciptaan supaya anak tersebut itu melakukan hal yang pembiasaan sehari-hari, baik itu di bidang teknologi atau keagamaan, insya Allah. Misinya itu ya kita melaksanakan sesuai apa yang dibahas di visi tersebut, kita akan melaksanakan, di mana kita ini yang paling gegetnya itu selain dari visinya itu supaya anak itu cinta akan lingkungan, jadi berwawasan lingkungan juga. Selanjutnya, kapan terakhir kali visi dan misi ini diupdate? Selalu ya, selalu gitu ya, selalu kita terapkan, di mana anak itu pembiasaan dari mengaktualisasikannya itu di kehidupan sehari-hari, baik itu nanti setelah dari sekolah, di rumah kita berusaha, dan kita pun ingin sekali menciptakan karakter-karakter anak tersebut, yaitu dengan berhasilnya kita melaksanakan kegiatan lomba-lomba. Dan tidak lama lagi kita juga akan tetap ikut serta untuk lomba sekolah sehat, Bogorku hijau, insya Allah gitu ya. Apakah ada berita acaranya? Kalau berita acara kan yang membuat panitia ya. Berita acara apa dulu nih tentang kegiatan? Pasti ada ya berita acaranya itu ada di bagian pengembangan kurikulum. Ya, kami semua melaksanakan kegiatan tersebut dengan adanya pembuatan berita acara. Misi sekolah kan harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Apakah visi misi sekolah ini sudah sesuai? Berharap sih sesuai ya. Ada beberapa hal, contoh tentang budaya lingkungan sekolah sehat, mungkin yang belum terwujud tentang kapasitas sarana. Contoh yang belum terwujud bahwa belum sebanding kamar mandi sekolah, perbandingan antara putri dan putra, itu yang belum terwujud ya, karena memang terkendala dengan sekolah, sarananya itu yang tidak ada ruangannya. Pada saat wawancara dengan Pak Nas, kita kan mendapat informasi bahwa di sekolah ini tuh hanya kelas 3 dan kelas 6 yang masih menggunakan kurikulum 2013, dan yang lainnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Untuk kurikulum Merdeka ini opsi apa yang dipilih dan mengapa memilih opsi tersebut? Kenapa kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah bagi Pak Menteri,
kita sukseskan untuk kurikulum merdeka. Nah, kelas 3 kelas 6 benar, tapi kita sudah berusaha untuk kepada kurikulum merdeka. Kenalkan, saya dengan Ibu Nela Sari Agustina ya, dipanggilnya Bu Nela. Saya di sini sebagai guru, tepatnya sekarang saya memegang kelas 4, jadi wali kelas 4. Saya mengemban tugas tambahan juga di sini sebagai seksi kesiswaan. Apa saja tantangan atau hambatan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum 2013 di kelas ini? Tiap kurikulum yang lain mungkin lebih ke kurikulum yang cepat berganti, jadi penyesuaian atau sosialisasi ke anak dan ke orang tuanya itu kurang cepat, butuh waktu di saat anak sudah mengerti, memahami dengan segala yang ada di kurikulum itu, lalu kurikulum itu berubah lagi. Nah itu mungkin ya, yang sebelumnya kan KTSP ya. Oh iya. Untuk kurikulum merdeka sendiri, apakah ada hambatannya Bu yang lain? Yang pasti hambatannya itu berhubungan dengan digitalisasinya itu ya. Kurikulum merdeka itu kan sebagian besar itu menggunakan digital gitu. Pasti hubungannya juga dengan kuota. Nah itu mungkin keterbatasannya itu ya. Sarana prasarana alat peraga itu udah pasti, karena kan kita juga hanya terbatas untuk sarana prasarana seperti Infokus yang hanya cuma satu di satu sekolah. Semestinya kan di setiap kelas itu ada gitu ya. Misal contoh kecilnya seperti itu, dan peralatan-peralatan yang harus kita bawa ke sana kemari karena hanya ada satu. Ya seperti itu. Apa saja materi muatan lokal yang ada di sekolah ini, Ibu? Mulak, ya. Mulak wajib itu biasa bahasa Inggris kan udah menjadi ke mata pelajaran ya. Kalau mulaknya itu pramuka, bahasa Sunda. Itu yang wajib. Hanya itu. Kecuali ekskul ya. Tapi sekarang juga untuk pramuka kan masuknya ke ekstrakurikuler, cuma wajib. Berarti mulaknya hanya bahasa Sunda aja. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menyesuaikan metode pengajaran Ibu dengan prinsip-prinsip kurikulum di 2013? Yang pasti menyesuaikan dengan latar belakang dan kondisi geografis sekolah juga ya. Kita menyesuaikan dengan keadaan anak, pastinya lingkungan sekolah juga. Itu sih yang paling utama. Karena kan kurikulum merdeka sebenarnya balik lagi ke sekolah masing-masing ya. Otonomi sekolah itu mampunya seperti apa, sesuaikan, yang pasti tetap menerapkan poin-poin yang ditentukan oleh. Lalu bagaimana implementasi profil pelajar Pancasila di kelas ini? Kalau teknisnya sih biasanya kita itu ambil di setiap akhir semester. Tapi di setiap KBM pasti kita menyisipkan ya. Menyisipkan terutama karakternya ya, karakter P5-nya itu. Tapi kalau untuk teknik praktek dan pembelajarannya itu biasanya kita ambil di akhir semester 1 bulan terakhir itu, sampai ke proyeknya. Menurut Ibu, apakah di kurikulum merdeka ini sudah membantu siswa-siswi dalam memahami pembelajaran? Alhamdulillah sih cukup membantu juga iya, karena ya sebenarnya itu tergantung kreativitas gurunya masing-masing ya. Bisa enggak untuk menyampaikan materi yang bisa diterima oleh anak itu sendiri. Kalau materi pada dasarnya tidak jauh beda, mau di kurikulum 2013 atau Kurmer, intinya sebenarnya sama. Hanya namanya aja yang berubah ya. Kenalan dulu, Ibu, dengan Ibu siapa? Saya mamanya Leona, kelas 5. Saya Mama Keiko, kelas 5 juga. Baik Ibu, pertanyaannya mungkin sekitar pembelajaran aja ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak ya di anak Ibu tuh belajarnya di kurikulum apa? Merdeka. Kurikulum Merdeka. Menurut ibu-ibu sekalian, kurikulum Merdeka ini tuh bagaimana? Apakah membuat anak Ibu kesulitan, baik kesulitan anaknya atau ibunya, atau justru lebih memudahkan? Saya kan produk zaman dulu yang masih nggak terlalu untuk kelas 5 kayaknya padat juga gitu. Lumayan ya, tapi lihat dari anaknya sih ya aman-aman aja sih, bisa ikutin aja. Menurut ibu-ibu sekalian, kekurangan dari kurikulum ini apa, Bu?
Kemudian lebih suka pembagian yang sekarang. Kalau sekarang justru kalau saya mah ya, sekarang kan udah mulai dipisah lagi tuh, ya Indonesia sendiri, Pancasila sendiri. Kalau dulu kan Kurtilas digabung, kayaknya terlalu maksa sih kalau saya lihat. Iya betul. Nyambung-nyambunginnya terlalu maksa. Kalau sini cuma itu kendalanya kalau menurut saya. Padat itu materinya. Sekarang kan lagi ramai tentang kurikulum merdeka ya Bu. Menurut Ibu kurikulum merdeka itu perlu dicoba atau lebih baik pakai K13 aja? Plus minus sih. Plus minus ya. Kalau menurut saya sih plus minus, dibilang ya nggak milih salah satunya itu tadi kendalanya. Kalau Kurtilas ya 13 ya itu tadi kayak maksa gitu kadang-kadang. Kan satu tema tuh misalnya tema tentang air gitu, kayak semuanya kan kadang-kadang ya jadi memang nggak nyambung amat gitu kayaknya gitu, kadang-kadang maksa. Merdeka sih nggak, sekarang udah Mereka nggak ini ya. maksa, masih cuma ya itu kayaknya muatan materinya menurut saya sih ukuran seumuran itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kakak dari mahasiswa Universitas Pakuan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya mau kami ucapin terima kasih kepada kalian karena udah bersedia buat diwawancara. Sebelumnya boleh diperkenalin dulu namanya sama kelasnya. Ivana dari kelas 6B. Naila dari kelas 6B. Keisha dari kelas 6B. Rizwan dari kelas 5A. Oke, makasih. Selanjutnya pertanyaan yang pertama, menurut kalian gimana pelajaran hari ini? Dari kamu dulu. Ya, seru. Seru. Menarik. Seru juga. Kalian dari kan sekarang masih pakai belajarnya masih pakai tema-tema kayak gitu ya. Nah, menurut kalian tema yang kalian suka tuh tema yang apa? Yang mana? Masih pakai tema kan? Iya. Menurut kalian pembelajaran tema kayak gini tuh gampang atau enggak? Gampang, ada gampangnya ada enggaknya juga. Enggaknya gimana? Oh ya. Kayak ada ngerasa sesuatu yang buat sulit gak sama pelajaran hari ini atau ngerasa bingung gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus kegiatan apa yang menurut kalian tuh di kelas tuh paling menyenangkan yang pernah kamu ikutin di sekolah ini? Kegiatan yang paling disukai di sekolah ini? Kayak misalnya di pembelajaran sekarang tuh kayak banyak proyeknya, jadi kalian lebih suka eksperimen atau gimana? Iya apa? Iya, lebih suka itu yang kayak kalau praktek-praktek gitu. Ya, lebih suka kalau praktek. Kan sekarang tuh lagi banyak kurikulum merdeka ya. Menurut kalian pengen coba gak sih sama kurikulum yang itu? Pengen. Atau pengen sama kurikulum yang ini aja? Pengen coba ya. Supaya lebih ekspor ya. Makasih ya udah mau diwawancarai.